Pada suatu malam ada petugas rumah sakit sedang mendorong jenazah yang ditutupi kain. Lalu kemudian petugas itu pun membuka kain tersebut dan ia pun memfoto mayat itu. Tak lama dari itu datang dua orang pemuda yang bernama Ipan dan Japi mengunjungi rumah sakit. Ternyata mereka di sana ingin mengunjungi temannya yaitu Pau. Pau sendiri adalah petugas kamar mayat dan ternyata ketika Pau memfoto mayat tersebut ia disuruh mengirimkan foto itu kepada kedua temannya. Dan kedatangan mereka berdua ke sini hanya untuk melihat mayat itu. Ipan dan Japi pun sempat berdebat, akan tetapi akhirnya Pau memperbolehkannya untuk melihat. Di sini Pau menjelaskan bila ada yang mengetahui mereka di sana maka mereka akan ditangkap dan otomatis Pau pun akan kehilangan pekerjaannya. Sehingga Pau meminta kepada mereka untuk berhati-hati. Ketika mereka semua sudah memasuki kamar mayat tersebut, Pau pun memperlihatkan mayat itu. Japi sendiri merasa sangat takut lantaran dia tidak pernah melihat orang mati sedekat itu. Ketika Pau membuka kain tersebut, tiba-tiba ya, ternyata Pau hanya bercanda ketika memperlihatkan jasad seorang nenek-nenek. Lalu kemudian Pau memperlihatkan seluruh tubuh gadis yang sangat cantik dan mulus. Dan ternyata gadis ini bernama Ana. Dia adalah seorang aktris cantik yang meninggal secara misterius di sebuah pesta malam itu. Maka dari itu Ana akan diotopsi pada esok harinya. Kemudian Pau menjelaskan kepada mereka bahwa Ana baru saja meninggal beberapa jam yang lalu, sehingga membuat tubuhnya masih terlihat seperti orang yang masih hidup. Setelah mereka semua melihat tubuh aktris yang paling terkenal itu, Ipan seperti tidak bisa menahan diri untuk merabanya. Lalu terbesitlah di pikiran Ipan untuk melakukan hal yang tak pantas. Menurut Ipan, warga Spanyol sangat ingin sekali meniduri Ana, dan pikir Ipan ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Namun yang jadi pertanyaannya, bagaimana jika melakukan hal tersebut kepada orang mati? Kan tidak ada cairan untuk pelicinnya. Lalu Pau menunjukkan foto seorang gadis cantik. Ia berkata bahwa ia pernah melakukan hal tersebut dengan cara menggunakan ludahnya sebagai pelumas. Ipan yang mendengar hal tersebut membuat hasrat Ipan mulai naik. Namun berbeda dengan Japi, dia enggan melakukan hal tersebut kepada orang mati dan berniat untuk pergi. Namun Pau langsung mengajak Japi pergi ke ruangan lain, guna untuk memberikan Ipan waktu untuk melakukan hal tersebut. Di sela-sela kecil pintu, mereka pun melihat Ipan yang tengah melakukan hal tersebut. Setelah Ipan selesai, kemudian ia menemui mereka. Ternyata Pau pun langsung keluar dan akan melakukan hal tersebut juga. Lalu Ipan menceritakan pengalamannya yang sangat luar biasa kepada Japi. Namun Japi malah menganggap mereka sudah gila. Sementara itu Pau yang melakukan hal tersebut tidak menyadari bahwa Ana kembali hidup dan terus melanjutkannya. Terlihat dari mata Ana menunjukkan rasa yang takut saat menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Beberapa saat kemudian Pau akhirnya melihat mata Ana yang terbuka, sehingga membuat Pau berteriak dan ketakutan. Ipan dan Japi yang mendengar teriakan tersebut, mereka bergegas masuk ke kamar mayat itu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Menyadari Ana yang masih hidup, sontak mereka bertiga pun menjadi panik. Namun Japi malah mengambil air dan memberikan Ana minum. Japi juga menyarankan untuk segera memanggil dokter. Namun Pau dan Ipan justru merasa sangat ketakutan karena mereka berdua telah memperkaosnya. Terlihat Ana hanya mampu menggerakkan mata dan kepalanya saja, karena seluruh badannya masih lumpuh akibat mati suri yang dialami. Ketika Japi akan memakaikan baju kepada Ana dan berniat membawanya, secara bersamaan mereka mendengar suara orang mendekat. Dengan sigap Ipan menutup kembali tubuh Ana dan memaksa Japi bersembunyi. Kemudian seorang petugas pun masuk ke kamar mayat untuk menempatkan jenazah lain. Di sini Ana mencoba untuk mengeluarkan suaranya dan mencoba menggerakkan jarinya untuk menurunkan kainnya. Namun sayangnya petugas tersebut tidak mendengar karena ia menggunakan earphone dan lalu pergi. Setelah petugas itu pergi, mereka bertiga pun berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karena mereka sangat ketakutan tentang apa yang telah mereka lakukan. Mereka khawatir karena masalah ini akan dilaporkan ke polisi. Lalu Ipan pun mempunyai ide gila untuk membunuh Ana. Karena menurutnya itu akan aman, di mana warga Spanyol mengetahui Ana sudah mati. Namun Japi di sini mengatakan tidak ikut-ikutan untuk melakukan hal tersebut. Dia tidak ingin berbuat dosa. Namun di sini Ipan berusaha menegaskan dan mencegah Japi untuk keluar dari ruangan ini. Namun Japi tetap kekeh untuk menyelamatkan Ana. Akan tetapi tanpa mereka sadari pintu kamar tersebut sudah terkunci oleh petugas tersebut dari luar. Dan sialnya lagi kunci milik Pau pun tertinggal di luar. Akibat hal tersebut Japi pun berteriak meminta tolong. Ipan yang emosi pun langsung menghajar Japi, lalu Pau pun menghentikan mereka. Akan tetapi atas tindakan Ipan tersebut membuat Japi terluka parah. Dengan sigap Pau mengambil handuk untuk menghentikan pendarahannya. Lalu kemudian Ipan pun menyuruh Pau untuk meminta bantuan. Tapi sebelum itu mereka harus menyembunyikan Japi dan Ana terlebih dahulu. Sembari menyeret, Ipan berjanji kepada Japi akan menyelamatkannya. Dan berkata untuk tidak melaporkan perbuatannya. Lalu keduanya membersihkan bekas darah yang ada di lantai. Tak sempat lama lalu ada seorang petugas yang Pau hubungi datang. Pau mengatakan sudah lalai, sehingga dia terkunci di dalam kamar tersebut.
Sementara itu Ipan mencoba menutup mulut anak agar tidak berteriak. Dan sebenarnya petugas ini juga sempat penasaran ingin sekali melihat tubuh anak. Akan tetapi Pau langsung mengajaknya keluar. Setelah mereka pergi, Ipan panik ketika melihat Japi yang sekarat karena banyak kehilangan darah. Ya, naas sekali, akhirnya Japi pun tewas. Lalu Pau pun kembali ke kamar tersebut. Pau pun sangat kaget dan terpukul atas apa yang menimpa Japi. Dengan kejadian tersebut mereka beranggapan bahwa akan masuk penjara. Namun di sini Ipan kembali punya ide yang cukup jahat, yaitu membuang jenazah Japi ke tempat sampah. Ana yang mendengar hal tersebut memohon untuk dibawa keluar dan berjanji tidak akan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun. Pau sempat tersentuh hatinya, namun berbeda dengan Ipan. Dia tidak percaya sama sekali dengan Ana. Lalu Ana berusaha untuk bergerak sehingga dia pun jatuh dari ranjang. Kemudian dia menghampiri jasad Japi dan mengambil ponselnya. Akan tetapi tindakan tersebut diketahui oleh mereka dan langsung merebut HP-nya. Namun Ana menjelaskan bahwa dirinya akan menelepon ayahnya hanya untuk memberitahukan bahwa dia masih hidup. Mendengar hal itu mereka berdua akhirnya akan menolong Ana. Akan tetapi tiba-tiba ponsel Japi berdering. Dengan cepat Pau menutup mulut Ana dan Ipan mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata Ana berbohong. Rupanya dia meminta bantuan. Sontak membuat Ipan marah. Lalu ia membawa Ana kembali ke kamar mayat dan menyuruh Pau untuk mengikatnya. Sementara itu Ipan mencari tempat sampah dan akan membuang mayat Japi. Ketika Pau akan mengikat Ana mencoba meyakinkan Pau untuk tidak mengikuti perintah Ipan. Dia juga berjanji tidak akan melaporkannya kepada siapapun. Ana juga menceritakan kalau Ipan telah mencekik Japi hingga tewas, di mana Ipan juga punya rencana untuk melibatkan semua kesalahannya kepada Pau. Namun sayangnya Pau tidak mempercayai perkataan Ana sedikit pun. Lalu ia pun pergi untuk membersihkan bekas darah Japi. Kemudian Ana menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari kamar mayat itu. Beberapa saat kemudian Ipan pun kembali dan marah ketika melihat Ana menghilang. Oleh karena itu Ipan meminta Pau untuk berpencar dan mencari Ana. Ketika Ana kabur, tiba-tiba saja ia melihat Ipan. Dengan sigap Ana pun bersembunyi di ruang mesin. Beruntung Ipan tidak melihatnya. Kemudian Ana kembali bergerak menuju lift. Ketika pintu lift itu akan tertutup, Ipan berhasil menemukannya dan langsung menyeret Ana kembali ke kamar mayat. Saat Pau datang, Ipan memberitahukan untuk segera membunuh Ana dan menyelesaikan permasalahan ini. Lalu Pau pun bertanya tentang ucapan Ana bahwa Ipan telah mencekik Japi. Namun Ipan mengkonfirmasi Ana telah berbohong. Kemudian Ipan akan segera melaksanakan rencana jahatnya untuk menghabisi Ana dan menyuruh Pau untuk membekamnya. Namun Pau menolaknya. Lalu Ipan pun menarik tangan Pau untuk membekam Ana, sehingga membuat Ana tidak bernapas lagi. Lalu mereka menempatkan tubuh Ana ke keranjang dan juga memasukkan jasad Japi ke tong sampah. Kemudian Ipan memerintahkan Pau untuk membersihkan terlebih dahulu tubuh Ana untuk menghilangkan bekas lukanya. Sementara itu Ipan pergi ke tempat sampah dan meninggalkan jasad Japi di pinggir jalan. Pau yang telah mengerjakan tugasnya langsung menutupi tubuh Ana menggunakan kain. Ketika Pau akan pergi, tiba-tiba saja Ana bersuara. Lantas membuat Pau menghampirinya. Ternyata Ana belum mati, karena waktu itu Pau membungkam Ana sambil menahan tangannya. Lalu Pau pun meminta Ana untuk tetap berpura-pura mati. Kemudian Ipan pun kembali dan langsung mengajak Pau pergi. Akan tetapi Ipan ingin memastikan kembali bahwa tubuh Ana sudah benar-benar bersih. Ketika Ipan pergi, ia menyadari bahwa kartunya tertinggal di kamar mayat. Sehingga Ipan bergegas kembali. Namun Pau berusaha untuk mencegahnya, namun gagal. Dan ketika Ipan memasuki kamar tersebut, betapa kagetnya ketika dia melihat Ana masih hidup. Sehingga Ipan berpikiran bahwa Ana dan Pau telah bekerja sama. Dengan emosi yang sangat tinggi, Ipan langsung menghajar Pau. Namun tak diduga Ipan ditikam oleh Ana menggunakan gunting dari belakang. Dan seketika itu Ipan pun tewas. Kemudian Pau pun mencoba menjelaskan kepada Ana. Namun Ana tidak menanggapinya dan langsung membunuh Pau juga. Setelah itu Ana pun menusuk dirinya sendiri. Dan film pun berakhir.